hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Forkopimda, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di rumah rapat. Kami silakan untuk para wartawan juru foto mendukung. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Yang Mulia Uskup Agung Kupang bersama para tokoh agama, pimpinan instansi vertikal, para staf khusus gubernur, yang kami hormati asisten sekda dan pimpinan perangkat daerah, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan lembaga perbankan, pimpinan badan usaha terkait, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Rapat kerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Forkopimda dan pihak terkait dalam rangka kolaborasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahun 2023 di sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, serta kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai. Selanjutnya rapat akan dipandu oleh pejabat sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Bapak-Bapak unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolda, Bapak Danlanut, Bapak Kasrem, dan Badan Intelijen Negara, yang saya hormati Yang Mulia Uskup Agung Kupang, yang saya hormati yang mewakili Ketua Sinode ini dan juga Ketua MUI NBT, yang saya hormati staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati para pimpinan perangkat daerah terkait, Bapak Asisten, yang saya hormati Bapak dan Ibu dari unsur perguruan tinggi, juga dari pimpinan lembaga perbankan yang saya hormati, lembaga para pelaku usaha yang saya hormati, singkatnya Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Shalom, Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang pertama saya menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian memenuhi undangan kami. Terima kasih Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang ada bersama-sama dengan kami untuk memberikan penguatan di awal kami bekerja tahun 2023, dan terlebih khusus unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pihak terkait yang diundang pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, memang kami sengaja mengundang karena hasil evaluasi juga membuktikan bahwa kerja pemerintah tidak bisa sendiri. Apalagi pemerintah fungsinya 3, yaitu regulator, motivator, dan fasilitator. Seharusnya yang bekerja dalam pelaksanaan pembangunan ini adalah seluruh stakeholder yang ada di daerah ini, tentunya bersama dengan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi pelaksanaan program pembangunan tahun 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini akan kita lakukan. Dan untuk tahapan pertama,
karena memang pemerintah provinsi telah menetapkan fokus terhadap berbagai komoditi yang akan dikembangkan. Untuk pertanian itu jagung, sorghum, dan kelor, dan untuk peternakan sapi dan babi, serta perikanan di sektor rumput laut, dan juga pengembangan bambu yang akan dilaksanakan dalam kaitan dengan upaya-upaya juga pemberdayaan ini masyarakat. Oleh karena itu kami izinkan nanti dari perangkat daerah terkait, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur akan memaparkan kerja-kerja kolaborasi yang membutuhkan dari kita semua yang diundang untuk bersama dengan masyarakat, dari pihak di unsur Forkopimda dan juga pihak terkait yang diundang pada kesempatan ini. Namun demikian, Bapak Gubernur, untuk menguatkan kami kerja kolaborasi ini, kami butuh penguatan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk menyampaikan arahan kepada kita semua sehingga kerja-kerja kolaborasi ini bisa kita laksanakan secara baik. Untuk tidak mengurangi waktu yang sudah kita tetapkan pada hari ini, maka kami mohon perkenan Bapak Gubernur untuk memberikan arahan kepada kita semua, dan izinkan setelah itu Bapak mungkin Bapak Wakil Gubernur juga memberikan arahan, dan setelah itu izinkan dari teman-teman dari perangkat daerah terkait Bapak untuk, dan kita semua yang ada bisa memberikan ini masukan. Dari konsep dari perangkat daerah sudah disiapkan sehingga semua dari yang diundang bisa menyampaikan masukan pendapat untuk kita kerjakan bersama. Demikian, dan untuk itu saya mohon perkenan Pak Wakil Gubernur untuk menyampaikan ini arahan. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur, para Forkopimda, Bapak Uskup, tokoh agama, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pada pagi hari ini kita melakukan apa yang dinamakan rapat kerja. Saya mulai dengan visi dan moto dari Nusa Tenggara Timur, bangkit menuju NTT sejahtera. Saya mulai dengan mengapa kita menggunakan kata bangkit. Kata bangkit ini konotasinya dengan kata kolaborasi. Mengapa kita melakukan kolaborasi? Karena saya meminjam beberapa istilah orang yang cukup berhasil di profesinya. Dia mengatakan ada 3 gerak. Yang pertama, hati kita tergerak masing-masing kita untuk melakukan kerjasama atau sense of belonging dari diri kita sendiri. Yang kedua, kita bergerak. Dan yang ketiga, kita menggerakkan orang lain. Itulah yang namanya kolaborasi. Jadi rapat kerja pada hari ini, kita mau mengingatkan kembali kepada kita semua supaya kita semua tergerak untuk membangun Nusa Tenggara Timur ini. Kalau kita sudah tergerak, baru kita menggerakkan orang lain. Baru kita bergerak, kita dengan kita. Baru kemudian ketiga kita menggerakkan orang lain untuk mencapai apa yang kita tetapkan bersama dalam kolaborasi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya dan Pak Gubernur, kami sudah 4 tahun di Nusa Tenggara Timur, jadi kami bisa melihat bagaimana SWOT analisis yang ada di Nusa Tenggara Timur, apa strength kita, apa weakness kita, apa threat kita, apa opportunity kita. Kita memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, dan sumber manusia yang sangat luar biasa. Yang kurang dari kita adalah aksesibilitas. Aksesibilitas di dalam interaksi dan interrelasi, aksesibilitas dalam kita menggerakkan dan bergerak supaya sama-sama kita menuju apa yang kita capai bersama.
Oleh sebab itu, saya kira pertemuan kita pagi hari ini sangat bagus. Kita akan membicarakan hal-hal, tidak perlu kita hal yang ideal, tapi hal yang kontekstual, supaya bisa bergerak di lapangan. Saya ambil contoh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mengapa ada sumber daya alam yang sangat luar biasa di Nusa Tenggara Timur, yang di dunia lain atau di provinsi lain tidak ada. Kita memiliki banyak sekali lahan yang tidak dimanfaatkan. Padahal saya mengakui dan memberikan apresiasi kepada beberapa instansi, teman-teman sudah memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini kita lihat tidak dimanfaatkan. Ya, saya minta maaf, saya tidak sebut satu persatu, saya ambil contoh aja. Pada lalu kita keluar dari bandara itu, kita lihat dari udara, waktu dulu tuh kiri kanan tuh batu semua. Tapi sekarang beliau sudah merubah itu. Sebelah kiri kanan itu ada kelor, ada jagung. Begitupun juga dari Polri, begitupun juga dari beberapa instansi. Yang saya maksud, yang begini kita maksudnya dengan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tentu saja dari pemerintah provinsi harus bisa memfasilitasi, karena tugas pokok daripada pemerintah provinsi adalah tugasnya bagaimana memfasilitasi antara yang bergerak tadi. Oleh sebab itu, kita di Nusa Tenggara Timur sudah dibanti-banti oleh pemerintah pusat. Tahun 2023 ini tahun yang cukup susah untuk kita, untuk Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, Pak Gubernur dan saya, kita minta kepada teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu padu, kita memanfaatkan apa peluang kita, apa kelebihan kita, untuk kita meminimalisir atau meniadakan kefatalan yang terjadi bila mana akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Contoh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita di NTT potensi untuk jagung itu sangat luar biasa. Yang kedua, kita juga diberikan oleh Tuhan Maha Kuasa yang namanya Miracle Tree, kelor. Stunting kita masih tinggi. Kita tahu dari Afrika stunting itu ditiadakan oleh kelor atau marungga. Oleh sebab itu saya kira itu bisa kita manfaatkan. Mungkin dari sekolah, dari teman-teman dari TNI Polri, masing-masing kita di pagar rumah dan sebagainya. Saya selalu ingat Pak Gubernur selalu mengatakan bahwa kalau kita pergi ke Amerika, di sana kalau kita lihat rumah orang Filipina, pasti depan rumahnya ada pohon kelor. Kalau kita tanya mengapa yang tanam kelor, dia bilang menunjukkan bahwa kami di sini nutrisinya tinggi dan ada pohon marungga dan kelor. Saya kira ini salah satu contoh yang bagus untuk kita bisa melakukan itu di masing-masing tempat kita. Kemudian masalah sorghum, bambu, saya kira semua kita bisa melakukan itu sesuai dengan peranan kita, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Saya kira dari tokoh agama sangat memegang peranan penting, dari tokoh akademisi, dari teman-teman TNI Polri, dari sekolahan. Saya kira semua kita melakukan kolaborasi yang saya katakan tadi. Kita tergerak dari hati kita bergerak dan kita menggerakkan yang lain. Saya kira itu dari saya. Nanti sebentar lebih lengkap dan lebih komprehensif integral, saya kira Bapak Gubernur akan memberikan poin yang lebih komprehensif. Ya, saya hanya memberikan pemanasan saja supaya memancing Gubernur mengeluarkan ilmu-ilmunya yang lebih itu lagi. Saya tidak memancing nanti Gubernur tidak keluarkan ilmunya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Ada yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Waktu dan tempat saya bersilakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve,
Yang saya hormati para tokoh agama hadir, yang mulia Kusuma Bang, yang saya hormati Pak Kompinda, Pak Kapolda, Pak Danlanut, Pak Asrem, dari diri Telkom hadir juga, dari Brimob hadir, lengkap semua dari dan lalu bawa juga pasukannya dari dalam taman hadir. Nah, ini lengkap semua ini. Dari industri keuangan perbankan hadir semua. Nah, lengkap semua dari perguruan tinggi. Nah, ini kolaborasi yang bagus dari pimpinan OPD semua hadir. Jadi kita pagi ini rapat begini kita sudah rapat ulang-ulang, tapi selalu yang nanti habis rapat yang kerja 5, yang lainnya nggak pernah datang lagi ya, di lapangan gitu. Karena orang ini kan tidak tertarik panas dan hujan. Rapat di kantor gubernur begini kan semangat, ya, pakaian bagus, model bagus. Nanti kalau sudah turun di lapangan hujan panas nggak ada lagi mau. Apalagi nyong ganting-ganting nona cantik-cantik ini, bibir merahnya hilang kan di lapangan dipakai bibir merah. Jadi ini masalah kita. Kita bicara sesuatu yang isu dunia. Isu terbesar yang menuju kepada krisis adalah krisis energi dan krisis pangan. Hari ini kita bicara. Dan saya minta kepada seluruh Sekda dan seluruh staf untuk kita rapat ini langsung ke landingnya tepat. Jadi kita tidak rapat, omong-omong tapi tidak jelas. Targetnya jelas, siapa yang kerja di mana, pembagian kerjaan dan tugasnya jelas. Sehingga kita tahu ini tidak jalan karena siapa. Ini tentang kita. Nah, hari ini kita hadir di sini. Saya sengaja mengajak kita semua untuk saya menggugah kita bahwa keberhasilan kita di daerah ini menjadi catatan sejarah untuk merubah provinsi ini dari provinsi yang miskin menjadi sebuah provinsi yang akan kaya. Tapi letak dasarnya harus kita rubah, mindsetnya harus kita rubah. Jadi Pak, ada Pak Kapolda di Sumbang, kumpul kepala desa, lalu kita tangkap kepala desa semua. Lalu kita rancang, bikin rencana memang, kau bikin ini saja, begitu tidak kita tangkap saja. Bupati-bupati, karena tidak ada desain ini, percuma kita ngomong begini ya Pak. Lalu bicara yang luar biasa, nanti mereka yang eksekusi di lapangan. Kalau kita mampu mensinergikan saja 10 triliun, saya tidak mau tertarik kalau 40 triliun itu kan bayar gaji, bayar ini, bayar semua. Anggap saja kita habiskan 30 triliun untuk semuanya itu. Sisanya 12 triliun. Kalau konsolidasi 12 triliun ini kita serius, fokus. Dalam tempo 10 tahun, NTT terbang hilang, tidak ada yang berani lawan. Mengapa? Karena ini negara ini selalu menghabiskan uang dengan percuma-cuma. Rapat paling banyak dan dibiayai. Kita rapat pagi hari ini. Ini pembiayaan APBD. Ya tuh lagi minum. Makan, minum teh kelor, makan pisang, jagung ya bagus juga lah. Ekonomi rakyat juga. Nah, honor lah tambah lagi. Jadi sebenarnya honor itu tidak boleh ini. Nah, tidak honor kan? Nah, bagus lah. Jangan ada honor lagi, jadi lebih mati lagi kan. Tapi begini Bapak Ibu semua, ini saya omongin, ada kabupaten yang saya lihat anggaran stunting 11 miliar, rapatnya 9 miliar. Nah ini yang saya bilang, kenapa NTT saya ajak begini supaya kita merubah mindset kita untuk, karena ini provinsi tidak miskin, kita tidak miskin itu Pak. Nomor 1 gubernur, Pak gubernur. Nah, kalau itu polanya gampang. Saya bilang kepada gereja, bilang kepada semua, pola penyelesaian kemiskinan NTT, kita bicara satu komoditi aja, kelor. Kita jangan ngomong yang lain. Satu pohon kelor kita tanam, maka 4 bulan kemudian kita panen. Belum maksimal produksi. 4 bulan kemudian lagi, 8 bulan kemudian kita panen maksimal. Satu pohon kelor menghasilkan 3 kilogram daun kelor basah. Satu kelor
1 kilogram kelor basah dijual dengan Rp5.000. Kalau satu keluarga dalam rumah tangga kakak punya 1.000 pohon kelor, kali 5.000 akan menghasilkan 15 juta per bulan. Angka garis kemiskinan Nusa Tenggara Timur 600.000. Kalau di dalam rumah itu 6 orang timur ini kan bikin anak, biar miskin bikin anak banyak. Mereka 4 anak rata-rata, tambah bapak mama 6 orang. Rata-rata, saya periksa keliling rata-rata. Karena tidak ada hiburan lain, mereka pun hiburan itu saja. Jadi mereka bikin anak hobi gitu. Walaupun dia miskin, dia tetap bikin terus. Jadi 4 tambah bapak mama 6 orang. Kalau 6 orang, bagi dari 15 juta, bagi 6 maka 2 juta lebih. Sudah di atas dari garis kemiskinan dan mereka dicoret dari keluarga miskin. Karena pendapatan mereka rutin selama 60 tahun, mereka terus-menerus melakukan panen terhadap pohon kelor ini. Apalagi pohon ini begitu dipangkas dia akan lebat sekali berdaun. Satu-satunya tanaman yang jual daun dengan harga mahal hanya kelor. Jadi saya tidak masuk akal kalau kita miskin. Pohon ini makin dipangkas makin berdaun. Dan satu-satunya tanaman yang jual daun dengan harga mahal adalah kelor. 1 daun kelor 1 kilogram Rp5.000 kalau jual basah. Tapi kalau dibuat tepung, salah satu tepung termahal. Monsinyur Bapak Uskuturan bilang ada juga porang mahal, betul. Tapi kalau porang ini tanam sampai bertahun-tahun, kali ini kan cuma 4 bulan. Tapi kita nanti ke depan porang juga, itu makanan yang sangat sehat untuk bagi kita, bagi bapak-bapak yang umur seperti Kapolda dan Lanut itu mulai makan itu, karena nanti banyak gula mereka. Nah, jadi karena itu saya mendorong terus gereja, lembaga perbankan, pemerintah, kita semua TNI Polri, kita mendata orang miskin. Program ini program yang hanya menyasar keluarga miskin. Berapa orang miskin? Lalu kita siapkan. Ada anak TTS di sini jadi kasar, yang hobinya bikin air di bawah naik di atas. Nah, kita tanggung jawab. Dari Korem tanggung jawab 1 juta pohon. Polda 1 juta pohon. Nyasar orang miskin. Biaya datang dari pemerintah, baik provinsi, kabupaten, kota dan desa. Nah, kita rumuskan program. Maka kita menyelesaikan, kita memastikan kalau 1 juta pohon maka dibagi dengan 1.000 itu artis 100 orang, 100 atau 1.000 orang sudah diselamatkan dari, bukan 1.000 rumah tangga, 1.000 rumah tangga diselamatkan dari kemiskinan. 1.000 kakak. Jadi rumusannya kita tidak usah ngomong, kita langsung konkret. Menyelesaikan kemiskinan Nusa Tenggara Timur, begitu kita punya 1 juta pohon, maka 1.000 kakak telah kita bawa selamatkan dari kemiskinan. Jadi itu sudah rapat, kira-kira nanti kita omongkan. 1.000 aja kita tahu. Berapa pohon? 1 juta. 1 juta tersebar di mana? Tersebar di 1.000 kakak miskin. Maka kita sudah tahu. 4 bulan kemudian kami tahu, 8 bulan kemudian kami tahu. Jadi tutup 2023, kita tahu sekian banyak kakak miskin telah diselesaikan, tidak lagi miskin. Karena kita mempunyai pohon kelor. Itu baru satu komuniti. Kalau kita bisa selesaikan ini, maka kita kembali. Lalu kita menuju tanam jagung panen sapi. Saya membayangkan kalau 300.000 hektar dikerjakan baik, karena saya yakin baik karena kita punya input sudah. Kita punya input yang berhasil di beberapa kabupaten yang terbesar ada di Sumber Daya. Mereka berhasil kemarin tanam sekitar 36.000 hektar. Mereka menuju 60.000 hari ini. Itu kerja dengan model organisme Demete dan teman-teman. Mereka mampu mengerjakan 36.000 hektar. Kita kenapa? Karena ini 300, saya baca tadi, 300.000 hektar. Let's say kita jangan mimpi banyak-banyak. Kita tidak usah mimpi banyak. Kalau 1 hektar itu panen 3 ton saja,
Tapi kan tidak ada. Kalau Bapak kerja bagus kan harusnya 3 ton itu tidak mungkin. Let's say ditambah saja 3 ton saja, maka ada sekitar 9 juta kilogram jagung yang dipanen tahun ini. Ditambah saja begini, Bapak satu kali saja. 9 juta kilogram. 9 juta kilogram itu kali dengan 4.000, maka kita mendapatkan 3,3 triliun 600 miliar yang kita dapat tahun ini, yang dihasilkan oleh petani. Dan ini kalau selesai langsung kepada kelompok miskin, maka kita akan selesai. Uangnya jelas. Saya kemarin hitung-hitungan di Kodi dengan Bupati, saya pakai kelompok miskin yang mereka udah hidup dari situ udah bebas. Bahkan yang dulu mereka panen di Bima, mereka tidak lagi panen di Bima ini. Mereka panen dari punya jagung sendiri. Jadi rapat ini harus rapat yang langsung landing. Dia tidak ngomong abstrak, macam itu orang tinggi naik kota abstrak kita tidak tahu ini benar kusungan di kota ini langsung landing. Kita langsung landing. Karena itu saya harapkan kita bagi betul 300.000 hektar ini. Itu Polda berapa? TNI berapa? TNI ini Kasrem dan teman-teman dan teman-teman nanti berapa, ini berapa, kita lagi langsung kita ketahuan. Jadi gagalnya kita tahu siapa yang gagal. Jangan kita ngomong tapi semua kerja kita tidak tahu siapa kerja. Nanti di mana? Oke. Dan lalu kami ambil dari 300.000 hektar itu 50.000 hektar atau 10.000 hektar atau 1.000 hektar. Di mana barangnya? Lapor kita cek. Benihnya apa? Benih apa? Kita cek. Pupuknya pupuk apa? Kita cek. Kita atur. Jadi ini teknis betul. Supaya kita tahu tutup tahun kita tahu berapa orang miskin yang telah diselesaikan di negara ini. Lalu biomasa dari 300.000 hektar itu akan bisa memberikan pakan kepada 100.000 sapi. 100.000 sapi. Karena hasil itu akan dijual dan kita beli 100.000 sapi. 100.000 sapi. Kalau ada di kelompok miskin, 100.000 ini, pakannya lengkap semua. Limbah pertanian ini yang kita buat di biomasa, ini akan kasih 100.000 ekor. Nah 100.000 ekor ini kita kasih tugas. Bang mana? Kamu sekian ekor. Bisa kan? Kadis perindustrian daripada Tangangan keliling semua, nah 100.000, 300.000 hektar ini biomasanya berapa banyak? Biomasa ini dikendalikan oleh siapa? Sehingga kita tahu pakan pada musim hujan menuju musim kemarau, kita punya sapi 100.000 ekor dan pada kelompok-kelompok ini dapat dipastikan mereka tidak ada kekurangan pakan. Karena kita punya limbah pertanian 300.000 ekor. Dan kita harus pastikan bahwa jagung itu jangan dikering dulu baru dipanen. Nah, karena itu saya ingin agar ini kita fokus dan landing betul di sana. Sebenarnya ini dua saja. Kita omong komoditi ini saja. Kita juga usah ngomong banyak-banyak. Dua ini saja kita sudah menyelamatkan sekurang-kurangnya 100.000 orang tahun ini. 100.000 orang itu sebuah pekerjaan yang belum pernah saya lihat di dalam provinsi mana pun belum pernah saya lihat. Jadi kita jangan kerja semua kerja air kita tidak jadi apa. 100.000 orang miskin kita selamatkan dari 1 juta yang ada. Maka dalam 10 tahun kalau dia punya pola yang tepat dan konsep ini dijalankan, 10 tahun kemudian asal orang miskinnya kita jaga supaya jangan lahirkan lagi orang miskin baru. Se-Indonesia saya. Jadi kita punya ini pengendalian, harus dilakukan pengendalian betul. Jadi tidak ada yang namanya tentara pergi di desa. Pokoknya ancam itu orang miskin, kau kalau punya anak desa sama. Nah orang berusaha begini ada yang itu, tapi memang pengendalian pada kelompok miskin di dunia manapun dikendalikan. Dan kita tidak dikendalikan di hak asasi, tidak boleh. Karena dia begitu melahirkan membebani rakyat. Orang bayar pajak, urusan dia. Jadi karena itu saya selalu ngomong di desa-desa banyak. Tapi pengendalian penduduk miskin, bahkan pengendalian penduduk adalah sebuah politik, kebijakan politik negara. Dan ini harus kita lakukan. Di mana-mana tidak bisa, karena kita menjalankan sebuah pembangunan untuk mencerdaskan, untuk mensejahterakan. Lalu pengendalian populasi itu tidak dilakukan, itu akan sangat berbahaya. Karena itu saya ada sorghum, ada yang lain-lain. Tapi saya menurut saya, dalam pengalaman saya melihat kemarin ini kita kerja,
Ini 2 saja kalau kita berhasil, itu sudah luar biasa kita menyelesaikan orang. Kita boleh dapat, semua boleh dapat bintang tanda jasa. Karena belum ada saya lihat di provinsi manapun menyelesaikan orang miskin 100.000 dalam 1 tahun. Belum ada. Ibu negara aja belum bisa, karena orang tidak tahu. Hanya BPS yang survei. Kemiskinan Nusa Tenggara Timur, anggap kemiskinan 20%. 20% dari sekian, akhirnya jatuh sekian. Orangnya siapa kita tidak tahu. Tapi saya mau ke depan, kita rumuskan orang yang siapa miskin, keluarga miskin ini, kakak miskin ini terdiri dari sekian, dan kita punya. Hari ini kita punya. Miskin ekstrim kita punya, rumah tangga yang kita tahu, orang yang siapa kita tahu. Program ini harus menyasar mereka, supaya kita mampu menyelesaikan itu dalam tempo singkat. Jadi kita kerjanya tidak kerja sembarang. Kita betul-betul mampu untuk kita bedah dengan baik. Dan kalau yang lain, sorghum silakan. Tapi saya sorghum ini hebat, tapi daripada kita kerja semua, nanti tidak jadi. Ini 2 aja dulu. Karena dalam 1 tahun ini kita bisa panen besar. Apalagi, maaf, ini kita mulai impor, mulai ekspor kelor ini. Di dalam negeri saja kita belum mampu untuk mengisi pas dalam negeri. Kalau mulai tahun ini, makanan tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak kurang gizi, stunting dan lain-lain itu datang dari kelor yang jumlahnya itu 50 miliar, koreksi saya kalau tidak salah. 50 miliar, ini saja kita setengah mati untuk gizi. Untuk urusan NTT saja yang dibayar oleh pemerintah pusat 50 miliar yang akan kita lewat kelor, 50 miliar uangnya ada, tinggal bayar kepada orang pemilik kelor untuk segera untuk kita buat tepung dan kita bagi. Ini saja sudah setengah mati untuk kita isi. Apalagi ternyata nanti Indonesia ternyata lihat integrasi memutuskan, dan saya pasti bahwa ke depan ini menjadi makanan tambahan andalan untuk Indonesia. Maka kita akan mesti mengisi 1 triliun rupiah sedikit-sedikitnya untuk memberikan makanan tambahan kepada kelompok-kelompok yang rentan, baik ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak yang kurang gizi, sehingga 1 triliun. Pertanyaan saya, 1 triliun ini siapa yang mau isi? Kita tidak tahu. Pak Kasran sudah mulai soal mulai ekspor ini, saya bilang hebat betul ini. Tapi kita perlu juga karena ekspor perlu juga supaya kesini. Memang kan, karena orang NTT ini kalau tidak ada, tidak ada yang punya ngomong. Kami sudah nggak bilang, wah orang sana dimakan ibarat, ada mulai ikut sudah. Kita orang NTT begitu, penyanyi kelas NTT tidak ada yang. Kalau sudah terkenal di Amerika, ini terkenal di Amerika ini. Ini orang terkenal, apa perlu dengar ini orang? Tapi kalau penyanyi NTT biasa bagus, ini orang apa? Kami dengar yang di atas ini. Nah ini kita punya manusia punya. Inilah tantangan kita ke depan. Karena itu saya begini, saya rapat ini saya tidak mau kita rapat seperti kita omong menjaga waktu kita wagu sudah manula tapi ingat masih bagus. Ini kita seolah seperti itu. Nanti habis pulang kita tidak rahasia. Nah, maksud saya kita di kebanan kita 300.000 hektar, 100.000 hasil dari limbah pertanian dari 300.000 itu akan memberikan makan 100.000 sapi. Dan kita memastikan 100.000 orang miskin selesai pada saat survei BPS menunjukkan NTT telah menurunkan 100.000 orang miskin dan menurut saya itu pekerjaan keras. Kalau tidak, sia-sia kita bekerja. Jadi ini kesempatan kita, momentumnya ada, mari kita buktikan, sama-sama kita kerja dan semua kita beragama di sini pasti ingin masuk surga. Baik iman adalah yang bermanfaat bagi sesama, bagi banyak orang. Itulah sesungguhnya iman yang benar. Mari kita pergi lapangan, kita berguna bagi sesama. 100.000 membawa kita di surga. Dalam agama apapun, saya pastikan dia berada di surga. Bila 100.000 orang tahun depan kita mencatat, kita menyelesaikan kemiskinan mereka. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam. Terima kasih. Dan merubah mindset kita. Dan langkah konkretnya seperti apa? Oleh karena itu, memang teman-teman dinas kami sudah mengkonsepkan. Bisa dislaidkan atau mau dislaidkan ya, disampaikan. Nanti secara penekanan bisa ini disampaikan. Ya, sehingga nanti memberi kesempatan kepada Bapak-Bapak Forkopimda untuk bisa memberi masukan.
marketing dan meningkatkan pendapatan dengan 3 komoditas sebagai instrumen utama untuk kita kerjakan di 2023. Yang pertama itu jagung, seperti yang Bapak Guru sampaikan, target produksi kita itu 1,5 juta ton di atas lahan 300.000 hektar. Kemudian yang kedua itu sorghum sekitar 51.000 ton untuk mendukung kebijakan Bapak Presiden, substitusi tepung gadung, sekaligus substitusi pangan non beras. Kemudian kelor 2 juta anakan, ekivalen 100 ton tepung untuk mendukung kebijakan PLT untuk penanganan pemberian makanan tambahan bagi masyarakat miskin yang terlibat di dalam pengembangan 3 komunitas ini lebih kurang 500.000 petani, dan di dalam 500.000 itu kita sasar 100.000 petani miskin untuk terlibat di dalam pengembangan 3 komunitas sebagai instrumen untuk ketahanan pangan dan membangun ketahanan ekonomi. Karena itu kita di dalam mempersiapkan penanaman tahun ini, kita membangun ekosistem kerja seperti arahan Bapak Gubernur untuk melibatkan berbagai kelembagaan yang hadir pada pagi hari ini bersama kita semua. Itulah model kolaborasi yang sudah kita siapkan dalam ekosistem pembiayaan pertanian yang sudah umum dikenal, diawali dengan komunitas jagung dengan jabatannya adalah tanam jagung pada sapi atau TJPS. Nah, yang penting di sini sebenarnya adalah bagaimana dukungan sumber daya manusia untuk memobilisasi semua sumber daya yang ada di lapangan untuk bisa terintegrasi dan bisa mewujudkan penanaman jagung 300.000 dan sorghum dan kelor. Yang kita butuhkan tahun ini untuk mengerjakan yang kami sebutkan luas tanam itu 3.000 orang. 3.000 orang itu dari kami siapkan 2.000 penyuluh-penyuluh di lapangan dan pendamping-pendamping yang ada di lapangan juga, dan dukungan dari Bapak TNI Polri 1.000 orang, dari TNI-nya 500, dari Polri-nya 500. Dari Babinsa dan Babin Kamtipmas. Mohon izin, nanti kita sudah petakan masing-masing kabupatennya untuk nanti kita berada bersama dengan Kapolsek dan Ramil untuk menyatu dengan tenaga penyuluh di lapangan untuk bisa bergerak. Dan sekarang sementara bergerak di lapangan perlu untuk mempersiapkan Sultan Asep. Kita targetkan sekitar 40.000 hektar di musim kemarau, dan sisanya nanti kita kerjakan di musim hujan. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Wagub, Sekda, dan seluruh rekan Forkopimda serta para pejabat dan NTT. Jadi saya lihat ini program ini sudah dibuat oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ini sudah cukup bagus, sudah umumi, ini sudah terbagi langsung ke kabupaten, orang dan sebagainya. Tetapi yang perlu dilihat di sini adalah yang pertama adalah ketersediaan sumber daya manusia itu sendiri itu perlu dites ya, sampai ke tingkat desa. Mungkin ada berapa per desa yang disiapkan. Kalau seperti Polri 500 orang di sini yang diminta untuk mendukung, ini kami siap. Saya minggu lalu juga rapat kerja dengan seluruh Polres, dan saya sudah perintahkan seluruh Polres agar berkoordinasi dengan Bupati untuk meminta lahan-lahan tidur, lahan-lahan yang belum dimanfaatkan untuk diberikan kepada Polres-Polres, Brimob di daerah-daerah, dan kita akan manfaatkan untuk menanam jagung. Jadi program tanam jagung dan panen sapi ini juga sedang kita kerjakan di lingkungan Polri. Ya. Bahkan kita ya lebih dari 500 orang, bukan cuma 500 orang. Kalau satu Polres bisa kita
penyuluh ya, untuk penyuluh bagaimana menanam, kemudian memelihara, merawat sampai panen, termasuk bibit-bibit kita butuh, dan ada peralatan-peralatan kita butuh. Nah, kalau itu disiapkan maka kita dari pihak Polres tentu akan sangat siap untuk mendukung program Bantu Jagung panen sapi ini. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Gubernur yang saya hormati, para senior, Bapak-bapak sekalian, saya izin untuk diskusi sebentar aja, mungkin bisa terjawab nanti sehingga logika kita ke depan kita bisa jadi sama. Bapak Kadis, ini saya lihat ada sasaran 300.000 hektar di slide nomor 7 kalau tidak salah. Nah, kalau saya lihat Bapak, itu tenaga pendukung ataupun petani, tenaga pendukungnya itu ada 3.000-an orang. Bolehlah tenaga pendukung ini nanti kita petakan dia di mana posisinya. Mungkin bisa dia menjangkau lahan-lahan 300.000 itu, tetapi petaninya ini yang penting. Karena menurut pengalaman saya ini, izin, kebiasaan petani kita kan petani rumahan, kintal rumahnya saja yang dia tanam. Ketika kita buat jadi luas, kalau saya melihat indeks rata-rata itu satu orang itu sekuat-kuatnya dia tanpa mekanisasi, dia mampu kerjakan hanya 2 hektar. Kalau kita bicara 300.000 orang, berarti kita harus pastikan 150.000 orang petani. Dan kalau memang benar mereka kerja, target Pak Gubernur untuk 100.000 kepala keluarga itu cepat kita dapat. Karena ini ada 150.000 orang yang bekerja. Jadi memang ini harus kita hati-hati karena pengalaman ini Bapak, saya kan ada 6 titik lahan. Sekarang nanti saya akan minta dukungan ini untuk kita keroyok. Ada 906 hektar kita buka terbagi di daerah Silu, di TTS-nya itu di Waibaki, di Waimaman, Kuali, di Amarasi juga ada. Nah itu menurut pengalaman, jadi saya mendaftar ini, siapa saja petaninya, CPCL-nya. Begitu bekerja, selesai panen sekali, itu yang datang sudah mulai berkurang karena mereka mulai cari asam, kemiri. Jadi yang datang ke kebun sudah mulai berkurang. Nah, mungkin ini target MT1 boleh mungkin 300.000 hektar. Tapi kalau begitu kita masuk MT2 itu sudah mulai terseleksi. Nah, beda lagi kalau dia ada motivasi memelihara sapi di lahan. Itu dia tidak akan cari kemiri dengan ini dengan asam. Itu ibu-ibu yang cari, bapak-bapak yang ngurus sapi. Biomasa tadi kita caca jadikan untuk pakan ternak. Memang ini perlu kita buat semacam pionir yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Nah, makanya nanti kita lihat bagaimana jumlah orang demand-nya untuk bertani. Itu pertama Pak Kadis ya, untuk indeks orang dihubungkan dengan hektar. Kemudian jaringan air ini penting. Karena sampai hari ini kalau lahan itu masyarakat kita sudah siapkan air. Program TNI Manunggal Air ini sudah ada sekitar hampir 200 titik air. Nah itu air tersedia, tapi begitu musim panas jagung sudah kita tanam, jagung sudah tinggi 2 meter lebih, cara menyiramnya sudah bingung ya. Kalau dia pakai mesin air habis itu pasti. Karena apa? Banyak disiram dalam got, airnya terbuang. Karena jaringan airnya penting. Sehingga mungkin kita akan berpikir letak subsidi atau letak intervensi kita dengan peminjaman uang di bank atau apa, mungkin bisa kita pikirkan bagaimana menyelesaikan jaringan air. Pakai irigasi tetes atau pakai drone atau apa. Tapi pengalaman saya kesulitan di Tahiti ada 169 hektar, menyiramnya di MT2 tidak mungkin bawa gayung untuk disiram satu-satu. Jadi nanti kita Pak Kadis kita sama-sama lihat bagaimana
kita pecahkan persoalan ini. Karena tadi kalau kita berbicara tanam sekali 9 triliun atau berapa dari Pak Gubernur bilang, mungkin MT2 kita jadi 7 triliun atau 6 triliun, tapi ada terus sepanjang tahun. 3,6 triliun ya. Jadi nanti sapi kurang di jagung, untung di sapi. Itu kita coba di Tahiti, kita cuma taruh 4 ekor, sekarang mereka minta lagi. Jadi saya akan carikan, sementara sapi belum jadi milik dia, tapi saya bilang, kau kalau bertaninya bagus, kau dapat sapi. Jadi mungkin kita akan masukkan lagi 10 ekor barangkali. Dan di situ ada tuh bisa kawin suntik dan lain-lain. Jadi ini yang tadi Bapak Gubernur konsepnya bagaimana landing, ya kita bicarakan cara landing ini. Setelah ini kita intensif saja Bapak, mungkin dengan yang ada depan mata kita bisa ngarahkan yang jauh-jauh. Dia bilang dia begini-begini, kita sudah tahu bahwa itu tidak mungkin. Jadi dengan contoh yang kita garap sama-sama. Kemudian yang satu lagi, kita dengan adanya mekanisasi ini Pak, menggunakan alat-alat yang tadi banyak, kita cepat petakan supaya lahan yang homogen rata itu prioritas kita hajar pakai alat pertanian yang bagus. Sedangkan alat yang manual itu padat karya. Ulangi, lahan yang miring dan lain-lain itu padat karya. Tapi yang untuk farming modern langsung kita mainkan. Contohnya di Sumili, di mana nih? Di Sumili, Kupang Barat. Itu ada 30 sampai 60 hektar. Itu butuh alat bapak ya, alat tanam. Sehari kita bisa tanam sampai 10 sampai 15 hektar kalau menggunakan alat tanam itu. Mungkin itu dari saya tentang jagung. Kalau untuk kelor Bapak Gubernur kita laporkan bahwa tadi hasil rapat itu saya sudah mencoba memetakan kebutuhan tonase kelor untuk menjawab MT baik daerah maupun nasional. Itu kita memerlukan sebenarnya per bulan itu sekitar 30 ton. Nah, 30 ton itu berarti kita itu memang jumlah pohon yang sudah dibagikan dari dinas untuk kita tanam saja itu sebenarnya kalau hidup semua sudah aman, kita aman. Dan kita butuh saja ke depan ini bagaimana percepatan menyiapkan sentra. Kita sekarang ini tercatat sentra di Korem dengan masyarakat itu ada 50 sentra. 50 sentra ini kita baru berbicara di sekitar 10 ton per bulan. Kalau kita akan menjawab MT nasional berarti kita butuh 100 lagi. Nah, kecepatan kita membuat yang normal untuk membuat alat dan lain-lain itu seminggu bisa 10 sentra. Kalau kita disupport sedikit itu, misalkan ada belanja-belanja ini, uang berputar kita bisa membangkitkan jadi 150 sentra aman. Satu sentra kalau tidak salah 60 juta Pak. Satu alat ya? Satu alat Ibu ya, Ibu mungkin sudah pernah ini, tapi saya kalau tidak salah bahan dasar untuk yang itu lemari dengan itu 20 juta. Tapi satu sentra butuh 3 Bapak ya. Sama mesin pengering. Kita percepat itu aja Pak. Karena ini anggarannya jelas kan, sudah pasti lah kita sudah diminta mulai minggu depan ini. Sementara kita ada stok 14 ton Bapak. Jadi untuk kebutuhan puskesmas 400-an puskesmas kita akan bisa 1 bulan 6 ton lagi. Kita masih ada stok. Itu mungkin yang kami laporkan Bapak. Demikian, terima kasih Pak. Mohon izin Bapak Gubernur kami sampaikan bahwasanya kami Lantamal 7 siap untuk mendukung program Bapak Gubernur yang ada yang sudah disampaikan, baik itu tanam jagung, sorghum maupun kelor, dan kami siap untuk mendukung. Namun dari sisi lain Bapak, kami perlu menyampaikan bahwasanya kami Angkatan Laut Lantamal 7 punya namanya program dari Angkatan Laut secara nasional dengan nama Kampung Bakari Nusantara atau disingkat dengan KBN. KBN sudah dimulai
2 tahun, mulai dari 2021 dan 2022. Jadi 2021 itu adalah di Taplolong, dan untuk 2022 nanti akan diresmikan bertempat di Sulamo. Kami punya petani-petani rumput laut binaan, baik yang di Taplolong berjumlah 264 dan di Sulamo lebih kurang 250. Untuk hasil sebelum Seroja, mereka sangat sejahtera karena memang hasilnya sangat tinggi sekali dan sangat bagus. Namun setelah Seroja itu karena adanya bencana tersebut sehingga mereka habis semua, dan kita mulai dengan bantuan bibit pada saat itu 2021 dan 2022. Dan saat sekarang mereka sudah bangkit, dan kemarin juga kita sudah cek dengan binaan kita, mereka punya hasil. Namun kendala mereka adalah untuk menjual. Dengan adanya Pergub yang nomor 39, itu tidak boleh menjual dalam bentuk kering keluar dari NTT. Sehingga dengan perusahaan yang sudah ditunjuk, mereka sudah laksanakan itu. Namun mereka punya kendala. Kendala mereka adalah mereka jual tetapi tidak cash and carry. Mereka sudah jual tapi tidak terima uang. Lama baru menerimanya. Ada yang sampai 11 bulan. Ya. Terus yang kedua, ada perusahaan yang sudah ditunjuk itu juga tidak siap untuk membeli dalam jumlah yang banyak, sehingga mereka akhirnya tidak menjual, dan ada beberapa bulan pada saat itu menumpuk. Nah, jadi inilah kendala yang ada di 2 tempat tersebut. Jadi kami mohon bantuan arahan dan mungkin ada kebijakan dari Bapak Gubernur dan pihak terkait. Bagaimana langkah supaya mereka bisa menjual dengan harga yang sesuai dengan harga yang ada di pasaran internasional. Jadi kedua kendalanya adalah misalkan di pasaran harga 30, perusahaan hanya sanggup beli 21 atau bahkan sekarang yang di Taplolong ada berapa ton? 264. 264 ton. Bukan, kalau untuk 1 tonnya lebih kurang 100 ton. Sekarang yang ada itu berapa yang tidak terjual? Oh, yang sekarang sudah terjual, mereka jual sedikit-sedikit Bapak. Sedikit-sedikit. Jadi kami hari kemarin persis itu terjual 562 kg, itu hari terakhir. Jadi sudah dibeli oleh pembeli-pembeli kecil Bapak. Jadi mereka serasa karena pada saat tidak ada lagi yang menumpuk. Sekarang sudah tidak ada. Nah, untuk ke depan mereka punya kendala untuk mau terjun secara serentak, bercocok tanam secara serentak, secara masif, dan agak ke tengah daripada yang sudah ada sekarang. Kendala mereka adalah bibit. Jadi untuk 1 orang mereka sudah punya alat. Untuk 1 orang mereka butuh bibit lebih kurang di rupiah 3 juta rupiah. Jadi kalau mereka secara masif bercocok tanam masing-masing 3 juta rupiah, lebih kurang sekitar 700-an juta yang dibutuhkan untuk di Taplolong, dan lebih kurang juga 700 juta yang di Sulamo. Nah, kalau bercocok tanamnya mereka agak keluar, mereka bisa panen lebih kurang 45 hari, dan hasilnya akan lebih bagus. Jumlahnya hasilnya lebih siap 45 hari mereka sudah panen. Nah, jadi pada saat sebelum ada Pergub, mereka dengan bantuan bibit dari kita pada saat itu mereka sudah naik ekonominya, bahkan laporan Bapak saya sudah bisa beli sepeda motor baru. Nah, tapi dengan adanya Pergub mereka kesulitan Bapak. Nanti lebih baik. Siap Bapak. Demikian kira-kira yang bisa kami laporkan dari sisi lain Bapak. Ini begitu Pak. Rumput laut kita itu salah satu rumput laut terbaik di Indonesia. Siap, betul. Tapi kita itu industri tidak ada. Ya. Industri kita semua yang makan industri kita, rumput laut kita dalam Surabaya, yang mereka cuma ambil sebentar dan kirim ke China. Ya. Memang Pergub itu keluar ada sedikit kendala di sana karena konsolidasi lapangan. Tapi sekarang kan perusahaan China yang pabriknya pindah ke sini hari ini. Dia telah pindah ke sini. Jadi nanti kebutuhan yang biasanya Surabaya kirim ke China
tidak lagi ke sana karena mereka ke sini. Dan seluruh rumput laut di Indonesia tidak mungkin akan diekspor kalau tidak blending dengan punya Nusa Tenggara Timur. Jadi nanti kita yang beli rumput laut dari Indonesia, kita bawa ke NTT, blending dengan punya NTT untuk kita ekspor keluar. Yang selama ini terbalik, punya kita diambil untuk blending dengan Sulawesi, blending dengan Maluku, blending dengan Sumatera, Jawa, baru itulah dikirim keluar. Karena kalau tidak dicampur dengan rumput laut NTT, dia tidak bisa ekspor. Karena rumput laut terbaik itu adalah New Zealand, Australia sebagai ini dan termasuk Nusa Tenggara Timur. Karena itu kenapa saya ambil langkah itu. Memang terapi pertama itu pasti sakit. Di mana-mana yang enak-enak saja pertama pasti sakit. Tidak ada yang paling enak yang pertama sakit gimana. Biasanya begitu. Tetapi kesananya akan lebih baik. Kenapa? Karena kita langsung akan punya jarak terdekat dengan pabrik yang terjaga. Target kita ke depan, kita bukan saja membuat kerajinan, tapi kita akan terus mendorong sampai pada end product. Contoh kalau kita makan hari ini sirip yang dijual kerupuk yang enak itu, kita beli dari 50.000 itu kan hasil Nusa Tenggara Timur itu datang dari baru, sehingga kita bisa ke depan seluruh kosmetik segala macam pangan yang dibangun termasuk sosis itu kalau tidak ada rumput laut dia tidak akan jadi seperti itu. Nah itu ke depan kita akan menghasilkan produk-produk end product seperti itu di Nusa Tenggara Timur. Karena itu perlu. Karena yang buka dari Pak Gubernur, dari yang nutup Pak Wagub. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertemuan ini sangat luar biasa. Ada pepatah bahasa Latin, sinis pasem parabellum. Kalau kita mau maju harus cepat diskusi. Jadi teman-teman sekalian, Pak Gubernur ini kalau orang NU mengatakan kulihat walau karena murah, katakan benar itu benar, katakan salah itu salah, walaupun pahit rasanya. Karena di dalam ada kiai di sini, Pak Kiai dalam Al-Qur'an 9 itu mengatakan manusia itu ada nafsu amarah, lama sampai ada mutmainah. Jadi Pak Gubernur menerjemahkan semua ini Al-Qur'an 9. Jadi Pak Pendeta, kalau Al-Qur'an itu sama dengan hijau Al-Qur'an dari karena anak-anak timur sama-sama itu biasanya sinis pasti parabellum. Tapi Pak Gubernur ini sangat luar biasa. Dia mengatakan gaudete cum gaudetibus, plete cum pletibus. Menangislah dengan orang yang lagi menangis, bergembiralah dengan orang yang lagi bergembira. Jadi ini dia tadi marah itu dia rakyat menangis. Kalau orang timur omong keras itu kata saya. Iya, saya memang ahli. Terima kasih. Tapi gantengnya ganteng laki gubernur. Bukti ganteng itu saya masih ada rambut. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Semua kita pertemuan ini tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk diri kita sendiri, termasuk keluarga kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kalau NTT itu maju, semua kita pasti akan tertawa. Saya kira itu aja. Sekian. Terima kasih. Walau waktu sila Vitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai Om Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.